Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, lanjut. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like dan aktifkan loncengnya, bantu Mimin tekan terlebih dahulu. Oke, gas. Bab 1671 sampai bab 1675. Apa? Katakan dengan cepat. Semua orang memandang si Tian Wang. Harapan bersinar di mata semua orang. Raja Sitian menarik napas dalam-dalam dan berkata, senjata mereka secara khusus digunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Yang lain tidak akan menggunakan senjata semacam ini sama sekali. Ya, itu khusus digunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jadi apa? Semua orang melihat bingung. Kita bisa berpura-pura menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, menarik senjata, membiarkan mereka menggunakan senjata ini, dan membakar semua kotak energi. Hanya dengan cara ini kita bisa punya peluang untuk menang. Raja Sitian memberikan solusi. Semua orang tersentak. Setelah beberapa saat, semua orang menganggap ini ide yang bagus. Gunakan orang lain untuk menarik dan menerangi semua kotak energi. Dengan cara ini, semua pembangkit tenaga listrik tertinggi di Daxia terselamatkan. Saya bisa bertarung langsung dengan lawan saya. Namun timbul pertanyaan, siapa yang akan bertindak sebagai umpan untuk menarik serangan senjata? Senjata ini akan langsung meledak, bahkan yang paling kuat sekalipun. Belum lagi orang lain, diperkirakan kekuatan yang tersisa dapat menghancurkan pembangkit tenaga listrik tingkat master. Terus terang, umpan ini ditakdirkan untuk mati. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Semua orang menyadari inti masalahnya. Siapa yang akan menjadi umpannya? Setiap orang yang datang ke medan perang tidak takut mati. Tapi kamu harus mati dengan layak. Semua orang berharap mereka akan mati dalam pertarungan. Menjadi umpan sungguh membuat frustrasi, kesunyian. Terjadi keheningan yang lama. Pada saat ini, Raja Barat dan Raja Utara saling memandang dan berkata serempak, ayo kita pergi. Serahkan masalah ini ke Istana Zentian, kami telah menyelesaikan intelijen utama dan pengerahan musuh di tahap awal. Turunlah, peran kita adalah untuk menarik daya tembak lawan. Mata keempat Raja Surgawi semuanya tampak seperti menantikan kematian. Mereka harus menggunakan tubuh mereka untuk menarik serangan senjata super. Saudara-saudara, kalian semua baik-baik saja. Xiao Feng dan yang lainnya mengacungkan jempol kepada mereka. Jelas sekali bahwa mereka akan mati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, ini adalah perang, akan ada pengorbanan dalam perang. Selanjutnya, kita perlu menyamar sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi. Senjata super lawan harus mampu mendeteksi aura pembangkit tenaga listrik tertinggi. Jadi kita orang harus memiliki aura pembangkit tenaga listrik tertinggi. Hanya dengan begitu bisakah kita menarik serangan. Raja Beitian mengungkapkan kekhawatirannya. Ini sederhana, serahkan pada kami. Setelah beberapa operasi, ribuan orang di Istana Zentian memiliki aura pembangkit tenaga listrik tertinggi, meskipun hanya berumur pendek. Kecuali si Tian Wang dan organisasi intelijennya. Semua anggota kuil Zentian berpartisipasi dalam operasi ini. Awalnya, Raja Sitian juga ingin berpartisipasi. Ditolak oleh 3 Raja Surgawi lainnya. Dia menyimpannya untuk tujuan lain. Saudara-saudara, sudah waktunya kita menumpahkan darah dan pengorbanan kita. Kita bertiga akan bergegas ke depan nanti. Apakah kamu takut? Raja Dongtian bertanya. Jangan takut. Jangan takut, jangan takut. Teriak ribuan orang. Baiklah. Sekarang dengarkan perintahku. Semuanya buka topengnya. Perintah Raja Dongtian. Kakak-kakak, semua orang melepas topeng mereka. Kecuali 4 Raja Surgawi, ini adalah pertama kalinya semua anggota kuil Zentian melepas topeng mereka. Mulailah dengan bergabung dengan kuil Zentian. Semua anggota harus selalu memakai masker, meskipun rekan Anda tidak dapat melihat wajah asli Anda.
Ini setara dengan mereka yang hidup dalam kegelapan sepanjang hidup mereka, tidak mampu menunjukkan warna aslinya kepada orang lain. Mereka juga berharap bisa seperti orang biasa. Mereka juga merindukan hari di mana masker dilepas. Harinya telah tiba, tapi ini agak menyedihkan. Buka topengnya, dan kematian akan datang, tapi semua orang tersenyum. Murni dan tanpa cela, sederhana dan baik hati. Mereka tidak pernah menganggapnya menyedihkan, melainkan gembira. Mereka akhirnya menunjukkan warna aslinya. Tolong Daxia mengingat wajahku, ingat namaku, aku. Du Junhao, berasal dari Jinheng di barat laut. Bei Tianwang adalah orang pertama yang bergegas keluar. Temanku Gao Liang datang dari kota Fengtian di timur laut. Raja Dongtian bergegas keluar untuk kedua kalinya. Saya, Zhang Hongming, datang dari Yangcheng di selatan. Nan Tianwang bergegas keluar ketiga. Boom. Boom, boom. Saat mereka bertiga bergegas keluar, senjata Dewa Kematian otomatis mengunci mereka seketika. Saat ketiganya dipukul, mereka langsung menghilang. Saudaraku, kalian semua baik-baik saja. Xiao Feng dan yang lainnya menangis dan mengepalkan tangan mereka erat-erat. Saudara-saudara, giliran kita, Sang Hanfei, kota musim semi di utara. Zhu Xinghe, Yangcheng di selatan, Pei Zhenzi, kota danau di utara. Si Tiancheng, kota musim semi di selatan. Tolong ingat kami di Daxia, ingat nama kami, serang. Ribuan orang yang mendekati istana Zentian menyerang dengan panik. Sifat kuil Zentian mengharuskan anggotanya untuk sangat tertutup. Jadi profil mereka kosong, latar belakang mereka tidak ada, nama mereka tidak ada. Tapi bukankah mereka punya nama, memiliki? Apakah mereka tidak punya latar belakang, memiliki? Di saat-saat terakhir, semua orang memanggil nama dan kampung halamannya yang hampir mereka lupakan. Ke mereka, cukup tunjukkan kepada orang-orang warna asli Anda dan sebutkan nama dan kampung halaman Anda. Itu adalah keinginan terbesar mereka. Kami semua adalah pahlawan di Istana Zentian. Kalian bukan pahlawan yang tidak dikenal, kalian semua terkenal. Kami akan mengingatmu. Daxia dan orang-orang akan mengingatmu. Salut untuk para pahlawan, Xiao Feng. Pemimpinnya berteriak dan memberi hormat militer. Semua orang memberi penghormatan kepada mereka. Ratusan kekuatan besar melawan dengan gila-gilaan. Hal ini dapat mengejutkan aliansi dominan. Bunuh mereka, orang-orang gila ini. Teriak massa, di saat krisis, mereka tidak memikirkan mengapa pihak lain melakukan serangan balik. Terlebih lagi, senjata pembunuh Tuhan yang terdeteksi semuanya adalah kekuatan tertinggi. Bunuh, Su Zhengji tenggelam dalam kenikmatan membunuh dan segera memerintahkan. Boom, boom, boom. Senjata pembunuh diluncurkan satu demi satu. Satu demi satu. Kekuatan tertinggi, hancur berkeping-keping. Anggota Istana Zentian bergegas dengan ganas. Senjata pembunuh Tuhan juga sering menunjukkan kekuatannya. Tempat ini hampir berubah menjadi api penyucian di bumi. Xiao Feng dan yang lainnya mengepalkan tangan mereka erat-erat. Melihat seseorang meledak, matanya menjadi merah dan semua orang menangis. Inilah saudara-saudara yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membuka jalan bagi mereka. Kamu tidak akan mati sia-sia, Xiao Feng berteriak dengan gigi terkatup. Boom, 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 satu demi satu sosok itu meledak menjadi kabut darah. Orang terakhir juga terjatuh, akhirnya ke dalam asap. Semua kotak energi senjata Dewa Kematian telah terbakar habis. Melapor kepada Master, semua kotak energi telah terbakar, namun, tidak satu pun dari 900 orang di sisi lain yang dapat bertahan. Mendengar ini, Su Zhengji tersenyum. Kamu benar-benar tidak menganggap serius senjata pembunuh dewaku. Sekarang setelah 900 pembangkit tenaga listrik tertinggimu telah terbunuh. Aku ingin tahu apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk melawan pasukan aliansi. Tentara aliansi menyerang, mengetahui hal itu. 900 pihak lain, semua 100 ahli tingkat tertinggi terbunuh.
Dominasi aliansi dan serang segera. Saudara-saudara dari Istana Zentian telah jatuh, giliran kita. Xiao Feng sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Semua orang di Daxia menahan napas. Mereka baru saja menyaksikan rekan senegaranya mati, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka ingin melampiaskan kebencian ini pada musuh-musuhnya. Dengarkan aku semuanya, jangan bergerak dulu, tunggu sampai musuh mendekat sebelum bertarung. Perintah Xiao Feng, aliansi dominator menyerang dengan kekuatan besar. Menurut pendapat mereka, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tersisa di sisi lain. Bukankah gelombang ini merupakan dorongan sampingan? Meski semua kotak energi telah terbakar habis, namun gelombang serangan ini pasti akan menyebabkan zona pertempuran timur Daxia runtuh. Sangat memungkinkan untuk dorong jauh-jauh dan langsung menuju ibu kota. Merebut ibu kota berarti kemenangan. Semua orang mulai memimpikannya kemenangan. Segera, kedua belah pihak mencapai jarak pertarungan tangan kosong. Bunuh, perintah Xiao Feng. Semua orang bergegas keluar dan bertarung dengan pasukan aliansi dominator. Engah, darah berceceran, dan orang-orang di pasukan aliansi dominator terus berjatuhan. Semua orang di pihak Daxia menahan napas, dan semua pembangkit tenaga listrik tertinggi mempertahankan kekuatan mereka, menyerang dengan ganas dan membuat lawan mereka lengah. Segera, aliansi dominan tercengang. Apa? Mengapa mereka masih memiliki begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi yang mereka miliki? Apa yang baru saja terjadi? Saya menemukan bahwa lawan sudah sepenuhnya siap untuk bertempur, dan hampir semua pembangkit tenaga listrik tertinggi ada di sana. Aliansi yang dominan langsung ditolak, dan kerugiannya sangat besar. Tertipu, kita benar-benar tertipu. Pihak lain menggunakan orang lain untuk menipuku agar menembakkan senjata pembunuh dewa. Ayo tembak semua kotak energi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi mereka masih ada, dan tidak satu pun dari mereka yang mati. Segera, Su Zhengji dan yang lainnya bereaksi satu demi satu. Tapi sudah terlambat, gelombang aliansi yang mendominasi ini mengalami kerugian besar. Biarkan Xiao Feng memimpin serangan balik. Aliansi dominan mulai kehilangan kekuatan. Hal ini meningkatkan moral para pejuang di Daxia di zona teater timur. Pembohong, mereka semua adalah sekelompok pembohong. Su Zhengji sangat marah. Rencana pihak lain membuatnya mempertaruhkan seluruh kekayaan keluarganya. Kali ini, kartu asnya hilang sama sekali. Li Zhengguo dan pejabat senior lainnya juga sangat marah. Mereka bisa dengan mudah menguasai wilayah timur. Kini, zona perang timur menemui jalan buntu. Dengan orang-orang kejam seperti Xiao Feng dan yang lainnya di sekitarnya, musuh bahkan tidak bisa berpikir untuk mengambil langkah maju. Garis pertahanan ketiga sulit mereka hancurkan. Berita tentang zona perang timur menyebar ke seluruh Daxia, membuat semua orang sangat bersemangat dan memberikan kepercayaan diri semua orang. Wilayah barat adalah tempat kekuatan terkuat aliansi dominasi berada. Daxia juga mengirimkan kekuatan terkuatnya untuk bertarung. Namun, pasukan yang dibentuk oleh keluarga Raja Medis pada awalnya adalah gerombolan, dan dengan semangat juang mereka secara umum, mereka semua termotivasi oleh keuntungan. Oleh karena itu, di bawah serangan musuh yang kuat, mereka mundur dengan mantap. Garis pertahanan ketiga telah dilanggar, garis pertahanan keempat juga ditembus sepertiga. Garis pertahanan utara memiliki keunggulan geografis alami, dan dengan dukungan tepat waktu, garis tersebut masih dapat bertahan. Namun, musuhnya sangat kuat, dan ada banyak orang aneh yang bisa mengendalikan es dan salju. Garis pertahanan ketiga di utara pada akhirnya tidak bertahan. Namun, situasinya lebih baik dibandingkan di wilayah barat. Sisi lain, garis pertahanan ketiga di perairan selatan juga ditembus. Garis pertahanan keempat adalah antara laut dan darat. Jika garis pertahanan keempat ditembus, tentara musuh akan mendarat.
Saat itu, seluruh perbatasan selatan akan berada dalam bahaya. Saat ini, 400.000 tentara yang dipimpin oleh Ye Junlin baru saja tiba. Semuanya di sini, ikuti perintahku dan serang langsung. Saat mereka sampai di kawasan laut, Ye Junlin justru memerintahkan penyerangan. Para prajurit yang bertahan di wilayah laut selatan tercengang. Selama ini, mereka berada dalam posisi bertahan. Meskipun demikian, 3 garis pertahanan berhasil ditembus. Musuh terlalu kuat, di laut, mereka tak terkalahkan. Bahkan senjata pemusnah mereka pun tidak berguna. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Mereka bahkan tidak bisa bertahan. Alhasil, Ye Junlin datang bersama rombongan tentara dan hendak menyerang secara langsung. Sakit atau gila? Apakah kamu? Apa kamu gila? Musuh selalu menyerang, kami tidak bertahan. Sebaliknya kami menyerang. Semua orang tidak memahami pendekatan Ye Junlin. Ye Junlin mencibir, mulai sekarang, saya akan mengambil alih segalanya di zona perang selatan, Anda hanya mematuhi perintah. Sungguh otoritas yang hebat, semua urusan di zona perang selatan berada di bawah kendali pelindung negara. Jika Anda mengatakan saya akan mengambil alih, saya akan mengambil alih. Pada saat ini, suara ketidakpuasan terdengar. Tidak ada yang menganggap serius Ye Junlin. Semua lawannya adalah kekuatan tertinggi, tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang dibawa Ye Junlin. Ternyata Yan Longwei menyerahkan kekuatan pertempuran utama di zona perang selatan kepada Long Hanzu, salah satu dari 4 dewa pelindung negara. Long Hanzu berasal dari kekuatan besar Pulau Tianhai. Ada begitu banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi di Pulau Tianhai, seperti Istana Raja Laut, mereka hidup di laut. Dengan bujukan aktif dan kondisi yang menguntungkan Yan Longwei, Pulau Tianhai bergabung dengan perintah Yan Longwei. Long Hanzu, Tuan Muda Pulau Tianhai, bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 4 dewa pelindung negara. Di mana dia? Panggil dia ke sini dan katakan bahwa Ye Junlin yang mengatakannya. Kata Ye Junlin langsung. Segera, Long Hanzu, mengenakan seragam pertempuran, datang bersama sekelompok master dengan agresif. Siapa yang mencariku? Long Hanzu tampak agung dan dingin. Akulah yang mencarimu, aku yang memberi perintah. Sekarang semuanya diambil alih olehku, termasuk kamu. Ye Junlin tidak banyak bicara dan langsung memberi perintah. Tapi begitu kata-kata ini keluar, Long Hanzu dan anak buahnya tercengang. Apakah orang ini begitu kejam? Tidak. Siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengambil alih kami? Long Hanzu memelototi Ye Junlin dengan tidak senang. Aku, Ye Junlin, berdiri bahu-membahu dengan raja. Ye Junlin mengungkapkan identitasnya. Satu kata, raja berdampingan. Aku mengenalmu, kamu ingin mempertahankan tempat ini dengan sekelompok tentara dan jenderal. Tahukah kamu apa yang kamu hadapi? Long Hanzu melirik. Ye Junlin dengan jijik, jadi bagaimana jika ada lebih banyak orang? Hanya sekelompok orang biasa. Saat menghadapi musuh yang kuat ini, mereka semua adalah umpan meriam. Siapa bilang aku ingin bertahan? Aku ingin menyerang. Long Hanzu, gila, cepat dan serahkan perintahnya. Semua orang mendengarkan perintahku. Kata Ye Junlin buru-buru, posisi raja berdampingan tinggi. Tapi aku belum pernah mendengar bahwa pelindung negara harus mendengarkanmu. Long Hanzu sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan menyerang? Kalau begitu ayo menyingkir dan kamu bisa menyerang saja. Misi dan tanggung jawab kami adalah tetap di sini, jangan khawatir jika saya mengingatkan Anda bahwa musuh adalah sangat kuat. Long Hanzu berkata dengan tatapan munafik. Awalnya, dia ingin mengusir Ye Junlin. Tapi kemudian saya memikirkannya, biarkan Ye Junlin dan yang lainnya menyerang. Bukannya merugikan mereka, namun justru bermanfaat. Dengan pasukan berjumlah 400.000, akan memakan waktu lama bahkan jika lawan melepaskannya.
Berapa banyak waktu yang bisa mereka beli? Jika seseorang mempertaruhkan nyawanya untuk mengulur waktu bagi mereka, mengapa dia tidak melakukannya? Ye Junlin mengamati Long Hanzu lebih dalam. Oke. Awalnya, dia tidak menyangka para pecundang ini. Akan lebih baik dia memimpin anak buahnya dan bertarung secara terbuka. Akhirnya, garis pertahanan keempat dilepaskan, dan Ye Junlin memimpin pasukan melewatinya. Melihat pasukan perkasa melewati garis pertahanan, Long Hanzu dan anak buahnya semua tertawa. Sekelompok orang bodoh, mereka tidak tahu apa yang mereka hadapi. Long Hanzu mencibir. Ya, orang-orang bodoh ini masih berpikir mereka sangat bangga dan percaya diri, dan mereka akan mati. Belum lagi, bahkan monster dan binatang laut di laut musuh dapat memakannya sampai tidak ada yang tersisa. Ternyata Istana Raja Laut tidak hanya memiliki skill yang sakti di laut, tapi mereka juga membesarkan banyak monster dan monster di laut dalam. Saat menyerang wilayah Laut Selatan kali ini, Daxia mengalami kerusakan parah begitu dilepaskan. Seseorang yang sekuat tingkat tertinggi juga bisa jatuh ke dalam gigitan monster itu. Apalagi orang biasa, biarkan saja, ayo persiapkan milik kita. Tonton saja pertunjukannya kalau begitu, Long Hanzu tersenyum. Dalam pandangan mereka, Ye Junlin membawa orang-orang ini untuk mati. Jika mereka menyerang, tidak ada yang akan selamat. Segera, Ye Junlin memimpin pasukan di antara 3 dan 4 garis pertahanan. Kirimkan saya perintah untuk segera menggunakan peralatan untuk memblokir semua sinyal di area ini. Saya ingin seluruh zona perang selatan diblokir tanpa membocorkan informasi apapun. Apakah Anda mengerti? Kata Ye Junlin, dimengerti. Segera mulai melindungi. Selain itu, seluruh perimeter zona perang disegel dan berada di bawah darurat militer. Dalam 3 menit, zona perang selatan akan terlindungi sepenuhnya. Segala sesuatu yang terjadi di sini tidak akan diketahui oleh pihak luar dunia. Perisai ini bukan hanya tentang melindungi diri sendiri, bahkan semua sinyal musuh diblokir. Melakukan hal itu adalah salah satu rencana Ye Junlin. Dia tidak bisa membiarkan dunia luar mengetahui apa yang terjadi di sini. Termasuk hal-hal tentang kekuatannya. Jika tidak, jika Dominion Alliance atau orang lain di Daxia mengetahuinya, efek kejutan tidak akan tercapai. Dia berencana menyerang 3 teater lainnya secara diam-diam setelah menyelesaikan zona perang selatan. Jadi blokir semuanya di sini, Raja, selesai. Seberapa jauh musuh dari kita? Ye Junlin bertanya. Musuh terdekat tidak lebih dari 80 mil laut jauhnya. Mereka bergerak sangat cepat dan mendekat ke sini. Instrumen kami mendeteksi pergerakan tidak biasa di laut dalam dan objek tak dikenal mendekat. Meskipun sinyal energinya sangat lemah, mereka tetap saja terdeteksi. Mendengar berita itu, Ye Junlin tersenyum. Seperti yang diharapkan, ini adalah monster dan binatang yang kita temui. Mereka sangat pandai menyembunyikan aura mereka, tetapi energi di dalam tubuh mereka masih dapat dideteksi. Inilah manfaat dari teknologi modern. Sekarang semua orang di garis depan berpartisipasi dalam perang. Terutama para pejuang, mereka meninggalkan senjata modern dan pejuang modern. Ini pada dasarnya adalah kompetisi antar pejuang. Mereka sangat kuat dan ajaib, segala sesuatu yang modern ditinggalkan. Atau mereka tidak menyukainya, namun senjata dan tentara modern juga mempunyai kelebihan. Jika digunakan dengan benar, ini bisa menjadi faktor penentu. Misalnya, sekarang, monster beruang yang pada awalnya tidak ditemukan oleh Long Hanzu dan yang lainnya menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Pada saat ini, ditemukan lebih awal oleh senjata modern. Ye Junlin memutuskan untuk mengajari mereka cara bertarung di pasukan modern. Biarkan dunia tahu bahwa pejuang biasa dapat mengalahkan pejuang yang kuat. Ye Junlin tersenyum, ketika kita mendekati 50 mil laut. Berikan hadiah besar kepada binatang ini, targetnya telah memasuki kisaran 50 mil laut. Ye Junlin memberi perintah, jatuhkan bomnya. Wos, wos.
Setiap ikan laut dalam melesat menuju laut dalam, bersambung.